Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video lanjutan 15 kali 5 meter, yaitu untuk pemasangan Twitter di antara ruang inap dan LAR LMB. Oke, kita mulai ya dari ruangan per ruangan, yaitu dari lantai 2 dulu. Kita LAR sebelah utara, kita kasih Twitter LAR 1 biji, ini sebelah selatan, ini menghadap ke LMB. Oke, kemudian untuk sekat pintunya ini yang di tengah. Oke, ini 1 biji saja menghadap ke LAR. Oke, kemudian untuk yang selanjutnya adalah Twitter tarik dalam. Ini yang sebelah timur menghadap ke barat, lurus saja, 1 biji pas di bawah sekat gantung. Kemudian yang di sebelah barat ini di tengah-tengah di antara ruang 2,5 meter, ini posisinya sama 60 cm dari sirip dari dak. Ini menghadap lurus saja. Jadi yang di on kan 24 jam, ini di tarik dalam sebelah barat, kemudian sebelah timur, kemudian untuk yang di sekat pintu ini 24 jam. Kalau misalnya yang di LAR ini mau disamakan juga boleh, tidak apa-apa, tapi alangkah baiknya di LAR ini matikan saja pukul 11 malam boleh, 12 malam boleh. Kemudian untuk yang selanjutnya adalah untuk Twitter di ruangan sirip inap. Perlu diperhatikan bahwa di setiap ruang inap itu semakin banyak Twitter sebenarnya semakin bagus, tapi karena terkadang ya untuk saudara-saudara kita keterbatasan dana, jadi pasanglah Twitter yang penting suaranya merata, tidak menimbulkan tinggi rendah frekuensi. Karena kalau tidak merata itu frekuensinya misalnya sebelah sini 10, misalnya sebelah sini 8, itu akan kencang yang 10, jadi burung tidak merata. Oke. Kemudian untuk pemasangan Twitternya ini 2,5 kali 4, 2,5 kali 4, 2,5 kali 4, ini 2,5 kali 3. Untuk total keseluruhan ini disamakan saja, ini per 2,5 kali 4 ini pasanglah 10 biji per sekat, per 2,5 kali 4. Maaf, masuk saya seperti itu. Jadi formasinya 3223 ya. 1 2 3 2 2 1 2 3. Ini timbal balik. Oke, yang tengah. Jadi 6 dan 4 sama dengan 10. Kemudian sebaliknya yang sebelah sini juga. Kemudian untuk lantai nomor 1. Oke. Kita lanjutkan lantai nomor 1. Untuk pemasangan LAR yang paling bawah ini cukup menggunakan Twitter 1 biji saja. Ini sebelah barat. Oke. Ini hadapkan ke atas boleh, ke LMB boleh. Ini netral. Oke, 1 biji saja. Kemudian untuk Twitter tariknya ini langsung Twitter tarik dalam. Ini pasang 1 biji, ini di sebelah utara di sekat yang nomor 2, ini pas di bawah sekat gantung, hadapkan ke LAR 1 biji. Kemudian Twitter dalam yang kedua ini sebelah timur di tengah-tengah 1 biji, hadapkan lurus saja. Oke, paham ya? Kalau belum paham ulang kembali videonya. Kemudian masih sama untuk formasi pasang Twitternya 3223. Ini per blok karena ini sekat gantung semua. Bagi saudara yang belum paham, ini untuk saudara yang baru pemula ya, bukan senior. Jadi untuk pemasangan di LMB-nya ini menara. Jadi RBW ini sebenarnya pakai menara. Jadi saya akan buatkan menaranya seperti ini. Oke. Ya, kurang lebih nanti gambarnya seperti ini, saudara.
Ya, seperti ini. Jadi untuk LMB ini buatlah ukuran yaitu 14 tinggi ke atas ya. Ini kali 1 meter panjang ke samping. Jadi nanti diturunkan dari atas dak beton ini 60 cm boleh. Pemasangan LMB ini pas di tengah-tengah ruang 2,5 meter. Oke, paham ya? Jadi untuk pemasangan Twitter netral 1 biji boleh. Ini mau di sebelah selatan boleh, sebelah utara juga boleh. Oke, paham ya? Kalau misalnya saudara mau menggunakan 2 suara, baiknya kanan kiri. Tapi kalau menggunakan 1 suara, cukup 1 biji saja. Oke, karena penggunaan Twitter 2 biji, setahu saya pribadi ya, itu kanan dan kiri itu biasanya 2 suara, bukan 1 suara. Kalau misalnya ada yang menyangkal, mohon maaf, itu kan pendapat saya pribadi. Tapi kalau untuk pendapat yang lain melihat video ini terserah Anda. Tapi kalau untuk ilmu saya pribadi, kalau untuk 2 Twitter itu 2 suara, kanan dan kiri. Kalau misalnya pakai 1 suara itu 1 saja, enggak usah terlalu banyak, karena itu kalau menurut saya frekuensi burung itu sebenarnya hanya 114 desibel. Itu kalau kita pakai alat ukur T353 itu per Twitter ya. Kemudian untuk yang selanjutnya adalah untuk saudara-saudara semua, saran saya pribadi ya, kalau misalnya membangun RBW, pastikan di keliling RBW ini, kalau misalnya RBW tidak di atas rumah atau tidak digandeng dengan rumah, kalau misalnya berdiri sendiri, itu saya sarankan pintu masuk melalui void, jangan ruang inap. Karena kalau menurut saya pribadi ya, waktu dulu eksplorasi di goa itu, di goa itu mulut goa, kita masuk dari mulut goa, bukan perut goa. Perut goa tidak ada lubang, yang ada cuman di mulut goa, jadi keluar masuk lewat mulut goa. Jadi saya pribadi maupun RBW pribadi saya maupun RBW binaan atau punya kawan-kawan semua, pintu masuk lewat RBW ini lewatnya void, tidak melewati ruang-ruang inap. Tapi terserah, kalau untuk kawan-kawan yang sudah terlanjur mau dirubah ya silahkan, tidak ya tidak apa-apa, kalau misalnya mau bikin baru. Kemudian saran yang kedua adalah buatlah kolam keliling ya, seperti ini. Semakin lebar semakin bagus, misalnya 80 cm atau 70 cm kah. Ini semakin dalam juga semakin bagus, maksudnya dalam ke bawah ya, seperti ini keliling. Berilah air. Yang pertama untuk keamanan, yang jelas dari serangga-serangga kecil ya, tidak merambat ke areal RBW, karena kejadian yang sudah itu banyak sekali. Itu biasanya kejadian kalau misalnya RBW sudah mulai berkoloni biasanya, karena kan mulai banyak kotoran di dalam, jadi serangga-serangga yang luar itu mulai berdatangan. Jadi untuk mengantisipasi sambil kita membuat kolam, sambil dipiara ikan juga boleh, bagus. Jadi ada hasil untuk yang menuai selain daripada sarang walet. Jadi itu saja, sekian dari saya. Kalau misalnya kurang paham silahkan komentar ya lewat Telegram agar lebih jelas. Kemudian untuk yang selanjutnya adalah jangan lupa berilah atap pada RBW. Oke, jadi untuk menstabilkan RBW bagusnya dikasih atap atasnya. Saya akhiri, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.